Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan sejarah perekonomian di Indonesia. Perekonomian di Indonesia sendiri telah melalui masa 4 periode, yaitu adalah masa kolonial, Orde Lama, Orde Baru, dan era reformasi. Salah satu alasan terjadinya perubahan dalam periode tersebut yaitu adalah munculnya tokoh ekonomi di Indonesia. Tokoh tersebut memiliki pandangan masing-masing tentang perekonomian. Di antaranya yaitu adalah Muhammad Hatta, Sumitro Djojo Hadikusumo, Widjojo, Niti Sastro, Syahrir, dan Mubyarto. Tokoh pertama yang akan saya bahas yaitu adalah Muhammad Hatta, yang populer dikenal sebagai Bung Hatta, yang lahir pada tanggal 12 Agustus 1902, yaitu adalah seorang negarawan ekonom Indonesia yang berhasil menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia pertama. Ia bersama Soekarno memainkan peranan sentral dalam perjuangan perekonomian kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda sekaligus memproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Ia pernah menjabat sebagai Perdana Menteri dalam Kabinet Hatta I, Hatta II, dan Republik Indonesia Serikat. Pemikiran yang Muhammad Hatta bentuk berasal dari dinamika politik internasional pada awal abad ke-20, seperti kebijakan politik etis Belanda, kekalahan Rusia atas Jepang, revolusi komunis, dan depresi besar Eropa juga turut mempengaruhi proses pemikiran Hatta dalam melahirkan gagasan ini. Semua peristiwa besar di dunia ini akhirnya mendorong Hatta melahirkan sebuah pemikiran bahwa bukan isme-isme bangsa Eropa yang akan menolong Indonesia, tapi pemikiran atau isme yang digali dari kehidupan dan kebudayaan Indonesia sendirilah yang akan melakukannya. Konsep ini, yaitu ekonomi kerakyatan, adalah sebuah ideologi jalan tengah yang digagas Hatta dalam menanggapi kegagalan komunisme dan liberalisme yang berkembang pada masa itu. Konsep ini disahkan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan penempatan koperasi dalam perekonomian Indonesia. Tokoh selanjutnya adalah Sumitro Djojo Hadikusumo. Beliau adalah pria yang lahir pada tanggal 29 Mei 1917. Sumitro Djojo Hadikusumo adalah ekonom Indonesia pertama dan termuda yang menyandang gelar doktor ekonomi dari universitas ternama di Eropa. Ia menjadi negarawan sejak usia muda karena keberhasilannya sebagai Menteri Bidang Ekonomi Keuangan dalam 5 kabinet dan 2 zaman yang berbeda. Sumitro Djojo Hadikusumo juga produktif dalam melahirkan gagasan serta tulisan berupa artikel dan buku-buku tentang teori dan kebijakan ekonomi, keuangan, dan pembangunan yang mewarnai perekonomian dan pembangunan di Indonesia selama 7 dekade. Beliau juga dikenal sebagai pelopor industrialisasi. Sumitro merupakan pelopor program ini dan juga perintis konsep perencanaan pembangunan pemerintah. Tokoh selanjutnya adalah Widjojo. Pada tahun 1971, Widjojo diangkat menjadi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional atau dikenal sebagai BAPEN, jabatan yang diembannya hingga awal 1980-an. Semasa menjabat, Widjojo dikenal punya etos kerja yang tinggi dan berani mengambil keputusan yang beresiko. Salah satu tujuan dari para ekonom ini adalah modernisasi ekonomi, dan cara untuk mewujudkannya yakni dengan mengandalkan birokrasi negara. Saat memimpin Bappenas, Widjojo membuat perencanaan ekonomi yang tertuang dalam Repelita atau dikenal sebagai Rencana Pembangunan 5 tahun. Dalam Orde Baru pula, Bappenas menjadi lembaga yang krusial sebab memegang kunci pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah. Sistem kerja Repelita yang berpegang pada perencanaan terpusat, baik secara arah kebijakan maupun pendanaan. Dengan alur seperti ini, pembangunan ini lebih menonjolkan karena perencanaan maupun implementasinya bersifat sentralistik. Banyak program yang dibuat oleh Widjojo untuk menghasilkan Indonesia yang memiliki perekonomian yang lebih maju. Menurutnya pula, Indonesia perlu memproduksi barang yang punya keunggulan komparatif ketimbang negara maju lainnya. Adapun dasar dari keunggulan komparatif yaitu tenaga buruh murah serta sumber daya alam yang melimpah. Agar berjalan sesuai rencana, negara harus punya keterlibatan lebih aktif dalam industri manufaktur, baik sebagai pemilik modal sampai ke pembuatan kebijakan atau development state. Tokoh selanjutnya adalah Mubyarto. Mubyarto adalah salah satu legenda yang berasal dari Universitas Gadjah Mada.
ia dikukuhkan menjadi guru besar di Fakultas Ekonomi UGM pada usia yang sangat muda. Hingga akhir hayatnya, 24 Mei 2005, ia telah melahirkan ratusan buku dan ribuan karya tulis. Tak ayal dengan berbagai karyanya tersebut, Mubiarto dapat disebut sebagai guru besar ekonomi paling produktif di Indonesia. Menurut Mubiarto, ilmu ekonomi adalah ilmu sosial atau ilmu kemasyarakatan yang harus diabadikan untuk kepentingan kemajuan kemanusiaan. Dan ini pula yang menjadi dasar pemikiran Mubiarto mengenai ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan adalah ekonomi yang berasaskan kekeluargaan. Dalam ekonomi kerakyatan, Mubiarto menjelaskan kita menganut paham yang berbeda dengan sistem ekonomi liberal dan kapitalistik yang menghendaki persaingan bebas. Mengenai karakteristik ekonomi kerakyatan sendiri, Mubiarto akan merujuk pada organisasi koperasi atau semangat koperasi yang terutama didasarkan kepada semangat bekerja sama. Meskipun demikian, Mubiarto bukan sama sekali menolak ide persaingan yang kompetitif. Menurutnya hal tersebut mustahil, karena persaingan yang sudah merupakan kodrat manusia yang telah dibawa sejak lahir. Mubiarto kemudian memberikan alternatif persaingan dalam kerangka sistem ekonomi sosialis ala Indonesia. Ekonomi kerakyatan yang didengungkan oleh beliau ini juga merangkul dimensi keadilan, di mana semangat solidaritas sosial menjadi alatnya. Masyarakat Pancasila yang berkeadilan sosial adalah masyarakat yang bersifat sosialistik, di mana nasib mereka yang tertinggal mendapat perhatian besar. Salah satu cara mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil adalah melalui pemerataan distribusi kekayaan. Cara ini dilakukan paling tidak bertujuan untuk mengurangi ketimpangan dalam distribusi di dalam masyarakat. Penjelasan selanjutnya adalah bagaimana perjalanan ekonomi Indonesia sebelum Indonesia merdeka. Setelah berbagai kerajaan menggerakkan roda perekonomian di Indonesia, kemudian masuklah pihak Belanda pada era kolonialisme. Pada periode 1830, dan menciptakan pembangunan ekonomi Indonesia yang diberi nama kultur sel-sel. Saat itu lebih dikenal dengan tanam paksa yang sangat membuat rakyat menderita. Pada 1836, Van Bosch bertujuan menjadikan Pulau Jawa sebagai pusat eksportir produk pertanian yang nantinya keuntungannya dikantongi oleh Belanda. Tanam paksa yang dilakukan memang untuk memenuhi permintaan pasar di luar negeri, seperti produk kopi, gula, indigo, tembakau, teh, lada, kayu manis yang dihasilkan dari berbagai wilayah di Indonesia. Memang kala itu Belanda tidak berinteraksi langsung dengan petani. Mereka menggunakan bupati dan kepala desa untuk berkoordinasi dalam proyek ini. Petani saat itu juga memproses hasil taninya, jadi tidak hanya mentah. Petani juga mengelola pabrik yang sebenarnya sudah dibangun oleh Belanda. Kemudian para petani mendapatkan bayaran dengan sistem fluktuasi harga jual di pasaran. Setelah menyatakan kemerdekaan pada 1945, perjalanan ekonomi Indonesia tidaklah mulus. Masih banyak rintangan yang harus dihadapi oleh pemerintah saat itu, mulai dari membuat program pemulihan ekonomi di Indonesia. Hal ini karena sistem ekonomi Indonesia yang sudah dijalankan sebelum merdeka berhenti dan membutuhkan arah baru. Mulai dari perkebunan yang menjadi andalan, pertanian yang pernah swasembada merosot tajam dan sempat terjadi kelangkaan pangan. Pada 1951, pemerintah menyusun sejumlah program dan mengeluarkan kebijakan ekonomi di Indonesia, mulai dari Rencana Urgensi Perekonomian tahun 1951, Rencana 5 tahun, atau Rencana Juanda 1995, Rencana Pembangunan Nasional Semesta Bencana, Berencana, dan Rencana Pembangunan 5 tahun Repelita pada masa Orde Baru. Masa selanjutnya adalah masa Orde Lama, yaitu pada tahun 1945 sampai 1966. Keadaan ekonomi dan keuangan pada masa Orde Lama amatlah buruk, yang disebabkan oleh inflasi yang tinggi karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Di tahun 1958, diberlakukannya UU Nomor 78 tahun 1958 tentang investasi asing, jadi memperburuk perekonomian di Indonesia. Di tahun 1965, mendirikan Bank Perjuang. Perbankan berfungsi sebagai pemasok dana proyek pemerintah. Selain itu, penurunan angkatan kerja dari pengangguran juga mempengaruhi perekonomian di Indonesia. Pada masa selanjutnya, yaitu Orde Baru 1966 sampai 1998, pada masa Orde Baru melakukan 4 tahap pelaksanaan.
yaitu diantaranya adalah tahap penyelamatan, rehabilitasi, konsolidasi, dan stabilisasi. Lalu adanya pemberlakuan kebijakan terhadap 3 UU baru tentang perbankan, kebijakan anggaran yang berimbang, melakukan pembangunan jangka panjang pelita pemerintah. Pelita pertama yaitu Pelita 1, 1969 sampai 1974. Titik berat pada pemeliharaan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi sebesar 8,56% per tahun. Selanjutnya adalah Pelita 2 pada tahun 1974 sampai 1979. Titik berat pada pelita saat ini yaitu pada pertumbuhan ekonomi sebesar 6,96% per tahun. Pelita 3 sampai pelita 5, titik berat pada pemerataan hasil pembangunan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,2%, sedangkan pelita 4 sebesar 5,21% dan pelita 5 sebesar 6,76% per tahun. Selanjutnya adalah era reformasi 1998 hingga sekarang. Pada masa reformasi ini, saya akan membaginya menjadi 2 kepemimpinan, yaitu yang pertama adalah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono Jilid 1. Dilakukannya kebijakan pengurangan subsidi BBM, kebijakan BLT, PNPM Mandiri dan Jamkesmas, Indonesia Infrastruktur Summit, MP3EI, strategi pembangunan ekonomi. Dan pada jilid kedua, yaitu melakukan kebijakan BI Rates, kebijakan makroprudensial untuk pengelolaan likuiditas dan makroprudensial lalu lintas modal, serta kebijakan operasi moneter dan kebijakan nilai tukar. Dan di bawah kepemimpinan Pak Jokowi, adanya paket kebijakan ekonomi tahap 1 dengan menjaga daya beli masyarakat, capital flow, memacu pertumbuhan investasi, menarik investor, memberikan insentif bagi eksportif, memberikan insentif lebih bagi yang menyimpan dana dalam bentuk mata uang rupiah. Pada kebijakan ekonomi tahap selanjutnya dengan meningkatkan sektor supply secara tidak langsung. Dan pada kebijakan ekonomi yang terakhir dengan mesejahterakan para buruh dan industri kecil dengan melakukan pengurangan pajak revaluasi aset, penghapusan pajak berganda, mempermudah izin atas produk bank syariah. Sekian yang saya dapat sampaikan mengenai sejarah perkembangan perekonomian di Indonesia. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.